Kisah Ashabul Kahfi, pemuda soleh penghuni gua. Kisah ini disebut dan surat Al-Kahfi ayat 9-26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah dalam waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dikianus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja juga memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dikianus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang soleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Allah yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan lagi tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Aku tidak suka dengan patung-patung itu. Aku juga, apalagi raja tidak segan untuk membunuh yang tidak melaksanakan perintahnya. Bagaimana kalau kita cari tempat lain untuk beribadah? Maksudnya kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Bagaimana dengan yang lain? Keesokan harinya 7 orang pemuda soleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama berjalan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak dua. Sebaiknya kita beristirahat dulu di gua ini. Kau yakin apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian dia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Sebagaimana yang disebutkan, ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu orang dari luar mengira gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tidak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan 7 pemuda soleh itu dengan tubuh yang utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Sabarlah sebentar saudara, aku akan pergi ke pasar untuk membeli makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah pemukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya sampailah di sebuah pasar. Kami ingin membeli roti gandum dan buah. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah kerabah yang besar. Pemuda pertama mengeluarkan uang perak di saku bajunya, dan penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak. Mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian? Sebenarnya baru pertama kali ini aku melihat anak muda seperti kamu berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu bertambah bingung mendengar perkataan si penjual. Namanya tahun berapa sekarang? Itu sepertinya uang zaman dahulu.
Jadi kita udah tertidur. Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini pun lekas meninggalkan pasar. Siapa pemuda tadi, wahai penjual gandum? Kau juga tidak mengenal mereka? Jika dilihat dari uang dan pakaian yang mereka kenakan, mereka dari abad yang lalu. Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan sudah tertidur selama berapa tahun. Apa? Kalau tidur tahun yang lalu, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita lakukan bagaimana mereka kepada raja? Ayo, mari kita laporkan selanjutnya kepada Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulu dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Wahai baginda, ada 7 pemuda soleh di dalam gua. Ternyata sesampai kami di sana, ternyata dia sudah meninggal. Jadi cerita tentang 7 pemuda yang hilang pada masa Dikianus memang nyata. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik, baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja besar dan pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat memang nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Astaghfirullahalazim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 21, dan demikian pula kami memperlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda saleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.